Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali akan dipimpin oleh Roh Tuhan untuk menjalani kehidupan ini bukan tanpa masalah. Masalah akan tetap ada, tetapi ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kehidupan kita bahkan di tengah-tengah masalah pun kita bisa menemukan kedamaian. Kita bisa menemukan rasa syukur, kita bisa menemukan bahwa hal-hal baik selalu ada Tuhan taruh dan tempatkan dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita memujikan PKJ 300. PKJ 300 datanglah ya Roh Kudus. PKJ 300 datanglah ya Roh Kudus akan menjadi lagu pembuka kita pujikan 3 kali. Datanglah ya Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, hadirlah di hidup kami dan kami percaya bahwa hari ini Engkau akan hadir menopang dan memampukan kami untuk berjalan di dalam api cinta kasih Tuhan. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Keluaran 31 ayat 12 sampai 17. Keluaran 31 ayat 12 sampai 17. Keluaran 31 ayat 12 sampai 17 akan menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. Keluaran 31 ayat 12 sampai 17, dengarkanlah sabda Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian: akan tetapi hari-hari sabatku kamu harus pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari sabat dengan merayakan sabat turun-temurun, menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Bapak Ibu Saudara, hari Minggu, hari Minggu itu adalah hari di mana kita bisa beribadah. Tapi bukan hanya beribadah, sebagian banyak orang Kristen itu hari Minggu itu dipakai juga untuk berekreasi bersama keluarga. Jadi habis ibadah, habis pelayanan, kemudian pakai untuk berekreasi, kemudian malam untuk menyiapkan diri di minggu yang baru, gitu ya. Jadi sebenarnya sangat seirama sekali gitu ya dengan firman Tuhan bahwa harus menguduskan hari Sabat gitu. Tapi makin kesini seiring berjalannya waktu, kita memahami bahwa kadang manusia itu kan punya kesibukannya, sehingga ada orang-orang yang
tetap bekerja pada hari Minggu begitu ya. Entah mungkin juga ada kebutuhan ekonomi atau apa gitu ya. Tapi kadang ketika kita bekerja sedemikian rupa ya, dalam kejadian-kejadian di Alkitab maupun pengalaman hidup jemaat selama saya melayani, tidak hanya di Sindang, pokoknya sampai hari ini saya melayani di sekitar 7 gereja. Saya melihat bahwa kadang ketika kita bekerja terlalu keras, kita tadi ya suka jadinya lupa bahwa berkat itu diberikan Tuhan, bukan kita cari aja. Kita kadang tanpa sadar mengejar berkat, mengejar mamon. Lupa bahwa sebenarnya berkat atau mamon itu yang harusnya bekerja buat kita, bukan kebaliknya. Sehingga kadang-kadang ada orang yang bekerja sedemikian rupa, betul ada kebutuhan ekonomi, itu juga nggak bisa disalahin. Tapi kadang-kadang ketika kita hanya mengandalkan tadi ya, mencari, malah biasanya akan dijauhkan. Antara satu, berkatnya dijauhkan, kita mau usaha segimanapun laris nggak seperti dulu. Atau kalaupun laris semua berjalan sesuai yang kita mau, kita dijauhkan dari kesehatan, sakit-sakitan, capek ya kan. Karena tubuh ini ya sama kayak peralatan elektronik kita dan butuh istirahat begitu. Dan akhirnya kalaupun misalnya sehat, iya dijaga kesehatan dengan baik, usahanya lancar, keluarganya pasti bermasalah karena kita sibuk bekerja gitu ya. Sibuk bekerja, nggak memberikan waktu untuk beribadah tuh. Nggak cuma hari Minggu gitu ya, nggak cuma datang ke gereja. Beribadah tuh termasuk pulang dari gereja membicarakan firman Tuhan kepada keluarga, ngobrolin sambil makan, sambil rekreasi. Nggak usah jauh-jauh deh, di rumah aja misalnya, sambil siang itu makan bersama, berbagi pengalaman, itu udah jadi bagian dari merayakan Sabat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang romantis. Tuhan yang bahkan bukan hanya mengizinkan kita libur di hari Sabat, bukan hanya beribadah, tapi kita dipaksa sama Tuhan, kamu harus istirahat. Karena Tuhan tahu kecenderungan manusia itu antara ekstrim dua, malas banget atau terlalu rajin. Rajin juga terlalu rajin nggak boleh. Kenapa? Tuhan makanya kasih stop, kasih hari. Sampai Tuhan bilang, kalau kamu kerja pas Sabat, mati kamu. Sampai Tuhan kasar banget tuh. Ya, dibilang mati kamu. Dan bukan cuma Tuhan yang mengutuki mati orang yang bekerja Sabat, tapi dikatakan bahkan dia akan dihukum mati oleh sesamanya. Itu dihukum mati bahkan kesepakatan sosial. Jadi kita sebagai teman-teman satu sama lain sepersekutuan itu juga harus ngingetin, kalau ada teman kita keluarganya tidak ada waktu liburnya, harus diingetin karena salah gitu. Jangan sampai nanti dia udah sakit dulu, keluarganya udah berantakan dulu, baru sadar, oh saya harus kasih waktu istirahat, menikmati bersama Tuhan dan bersama keluarga. Bahkan ketika bersimpah keluarga, membicarakan tentang Tuhan gitu. Lupa tuh seringkali, bahkan sampai Tuhan kasih hukumnya, sampai dihukum baru sadar gitu. Sebenarnya kan Tuhan gak perlu sampai marah-marah kasih hukuman gitu kan. Cukup dibilang, kuduskan hari Sabat, itu hari khusus buat saya, kata Tuhan. Coba Tuhan cuma minta 1 hari doang, kita gak kasih juga tuh. Kita sibuk kerja, sibuk ngerjain ini, ngerjain itu, sampai kita lupa untuk beristirahat, untuk juga merayakan bersama dengan Tuhan. Jangan sampai ketika kita sibuk mengambil waktu untuk waktu beribadah kita, Sabat kita kan berarti Minggu ya. Kalau waktu hari Minggu itu yang berharga itu buat Tuhan dan keluarga, kalau sampai kita korbankan, jangan sampai nanti Tuhan yang akan mengorbankan kita, kehidupan kita. Kita baru sadar, Tuhan hukum, baru tahu, wah salah. Mungkin kita yang menjawab, oh kan tapi Tuhan Yesus bilang hari Sabat boleh nyembuhin orang segala macam. Iya, itu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus hari Sabat ngapain? Bersama orang lain. Menghabiskan waktu quality time, waktu yang berkualitas, bukan kerja dia. Tapi Tuhan membagikan waktunya buat orang-orang di sekitarnya. Bukan buat mencari keuntungan, bukan buat berjerih lelah, tapi menikmati. Menyembuhkan orang sakit supaya bisa ngobrol sama orang sakit setelah sembuh. Mari sama-sama ketika Tuhan bilang kuduskan hari Sabat, kita kudusin deh. Daripada kita lawan ya, daripada kita dihukum dulu baru kita sadar, mending kita lakukan. 6 hari kita berjuang, 1 hari kita istirahatkan dan kita berikan untuk Tuhan. Semoga kita bisa di minggu ini kita cek lagi, semoga hari Minggu kita itu atau hari istirahat kita betul-betul pakai buat Tuhan dan keluarga.
Buat Tuhan tuh bener-bener buat Tuhan loh. Bener-bener kita gak cuma datang ke gereja atau pelayanan aja, enggak. Tapi bener-bener mensyukuri, ngobrol tentang Tuhan juga kepada keluarga kita. Tuhan mampukan kita. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa di minggu ini, di tengah-tengah kesibukan kami mau mengingat tentang Sabat, mengingat tentang hari yang dikuduskan Tuhan, mengingat tentang hari Minggu kami. Agar kami bisa beribadah, melayani, dan juga bahkan bersama keluarga menikmati hadirat Tuhan. Seringkali kami lupa, dan seringkali bahkan kami sengaja lupa. Tuhan ampuni kami. Dan kalau kami masih belum gak sadar-sadar Tuhan, kalau memang Tuhan perlu hukumlah. Setiap kami anak Tuhan yang tidak memberikan hari Sabat, hukumlah kami. Supaya kami sadar bahwa Tuhan gak minta banyak kok. Cuma minta itu aja Tuhan, agar kami bisa spesialkan hari itu buat Tuhan dan buat keluarga kami. Kami serahkan ya Tuhan, agar hidup kami boleh balance, boleh seimbang. Bahwa untuk Tuhan ada, untuk bekerja ada, untuk keluarga ada, dan untuk pribadi kami juga ada. Supaya hidup kami utuh, sehat secara jasmani, rohani, dan secara fisik, dan secara spiritual. Kami serahkan kehidupan kami hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.